latar Sri Sadon, Gelagah, latar Sekar Sinom, latar Dono Roso, latar Kolowiso, latar Siwah Bojo, Bromo Padem, Sigar Penjalin, Ngelak, latar Singometo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa bersama kita. Amin. Ya sobatku dimanapun berada, ada 10 tipe halaman yang sebaiknya kita hindari menurut Primbon Jawa. Nah, baiklah kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah halaman yang disebut latar Sri Sadon. Halaman ini miring ke barat. Karakter orang yang memilih halaman seperti ini adalah orangnya cemburuan dan sering memiliki keinginan, kemudian sering berkelahi dan juga banyak penyakit. Nah, menurut Primbon Jawa itu ada solusi. Tanamlah pisang batu di sudut timur halaman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah halaman yang disebut latar Gelagah. Nah, latar Gelagah ini miring ke selatan. Pemilik halaman yang seperti ini itu hartanya sering hilang, kemudian juga sering mendapatkan kematian. Nah, menurut Primbon Jawa itu penolaknya sangat sederhana, yaitu dengan mengambil arang yang telah terbakar dan tanamlah di halaman itu. Pada saat menanam dengan membaca surat Al-Ikhlas atau Kulhu, surat Kulhu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah latar Sekar Sinom. Halaman ini miring ke selatan, tapi bagian selatan ini ada semacam rawa, tempat air yang banyak. Nah, karakter dari halaman yang seperti ini, sang pemilik itu memiliki uang banyak, tapi sering kehilangan, lebih banyak kehilangannya dengan berbagai macam tipe kehilangan. Nah, menurut Primbon Jawa, penolaknya juga sederhana, hanya cukup menanam pohon asam dan pohon delima. Itu yang ketiga, sob. Kemudian yang keempat itu yang disebut latar Dono Roso. Nah, latar atau halaman ini bagian baratnya tinggi, sedang di bagian utaranya rendah. Nah, ini pemilik halaman ini hartanya banyak, namun ada satu hal, yaitu istrinya banyak. Nah, tentunya ini sesuatu yang kurang disukai atau tidak diharapkan pada umumnya orang berumah tangga. Kemudian yang kelima yang disebut latar Kolowiso. Nah, ciri halaman ini sebelah timur tinggi, bagian barat rendah. Ini resikonya atau karakternya itu pemilik selalu sakit atau sering sakit dan rawan juga kematian. Ya tentunya jika anggota keluarganya itu banyak. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, halaman yang disebut latar Siwah Bojo.
latar Siwah Bojo. Halaman ini bagian selatannya menurun. Nah, karakternya pemilik rumah ini, pemilik halaman ini cenderung selalu mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itu dalam berbagai hal, berbagai aspek. Bisa raga, bisa harta, bisa fisik, bisa keadaan, dan sebagainya. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah yang disebut halaman atau latar Bromo Padem. Nah, cirinya halamannya rata, itu bercahaya merah, artinya dengan istilah Jawa semburat abang, kekuningan, dengan latar dan background yang mengarah pada warna merah kekuningan. Nah, halaman yang seperti ini atau tanah yang seperti ini itu sangar. Dalam bahasa Jawa disebut sangar. Nah, ini juga sering mendapatkan kesialan. Kalau berurusan dengan nyawa itu mendapatkan kematian yang tidak diharapkan. Kemudian yang ke-8 adalah halaman ya atau latar Sigar Penjalin. Halaman Sigar Penjalin atau latar Sigar Penjalin itu cirinya halaman terkurung air. Nah, jadi air itu mengitari halaman. Oke. Karakternya adalah pemilik itu sering bertengkar. Nah, solusinya sangat gampang. Menurut Primbon Jawa, itu cukup dengan menanam air ya tentunya dengan wadah di tengah halaman. Oke. Kemudian yang ke-9 adalah yang disebut latar Ngelak. Nah, halaman ini terletak di sebelah barat gunung. Nah, ini karakternya itu sang pemilik itu sering diamuk orang. Adapun penolaknya menurut Primbon adalah sederhana. Ambillah tanah yang keras lalu dilemparkan sembari berdoa. Oke, sangat sederhana. Dan yang terakhir adalah yang ke-10 yang disebut halaman Singometo. Nah, latar Singometo. Halaman ini cenderung mengeluarkan air, jadi halaman berair. Nah, ini karakternya pemilik itu sering sakit-sakitan. Jadi tentunya bisa dinalar ya, lembab. Jadi kelembabannya sangat tinggi. Nah, penolaknya cukup mudah, yaitu di tengah halaman itu ditanam batu yang keras dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, begitu sobatku dimanapun berada, semoga ini menambah wawasan bagi kita semua untuk percaya atau tidak, yakin atau tidak, menggunakan atau tidak, semua saya kembalikan kepada pemirsa semua. Insya Allah, Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semua. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum. Salam rahayu untuk kita semua. Nun matur nuwun.